Halo teman-teman mahasiswa, apa kabarnya? Jumpa lagi kita hari ini dengan materi pertemuan kedua. Yang kita bahas hari ini definisi wirausaha, biografi pengusaha sukses, peluang bisnis, dan cash flow kuadran. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar teori sedikit. Teman-teman, latar belakang kewirausahaan. Tidak ada bangsa yang sejahtera dan dihargai bangsa lain tanpa kemajuan ekonomi. Kata kuncinya adalah ekonomi. Kemajuan ekonomi akan dapat dicapai jika ada spirit kewirausahaan yang kuat dari bangsanya masing-masing. Nah, menurut McLean dalam bukunya tahun 2000, salah satu faktor yang menyebabkan sebuah negara menjadi maju adalah ketika jumlah wirausahawannya yang terdapat di negara tersebut berjumlah 2% dari populasi penduduknya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia pernah berada pada posisi di tahun 2000 ya, jumlah wirausaha di Indonesia mencapai hanya 400.000 jiwa atau kurang dari 1,65% dari populasi penduduk Indonesia yang jumlahnya 250 juta. Artinya sangat jauh dikatakan sebagai negara yang punya kemajuan ekonomi karena jumlah wirausahawannya tadi masih di bawah 2%. Kondisi sangat berbanding terbalik dengan Amerika Serikat misalnya yang memiliki jumlah wirausahanya sampai dengan 11,5% dari populasi penduduknya, atau negara tetangga kita Singapura persentasenya 7,2% warganya yang bekerja sebagai wirausaha dari populasi jumlah penduduk yang ada di negara Singapura. Menciptakan lulusan perguruan tinggi yang menjadi seorang wirausahaan itu tidak mudah untuk dilaksanakan. Karena berdasarkan bukti empiris yang ada di lapangan, terdapat kecenderungan bahwa lulusan perguruan tinggi lebih senang memilih bekerja dengan tingkat kenyamanan, keamanan, serta kemapanan dalam waktu singkat. Hal tersebut dibuktikan dengan selalu membludaknya jumlah pendaftar pegawai negeri sipil yang berasal dari perguruan tinggi setiap tahunnya. Dari sisi pembentukan karakter seorang wirausaha, perguruan tinggi sudah seharusnya menciptakan atmosfer yang dapat mendorong sikap mandiri bagi sivitas akademika. Kalau teman-teman perhatikan pada gambar, begitu membludaknya teman-teman ketika harus melamar kerja, ya antri dari lulusan SD, SMP, SMA, D3, bahkan S1 dan S2. Padahal dalam komposisi manajemen ketika melamar pekerjaan itu ada teori yang disebut sebagai hukum Pareto. Rumusnya adalah 10, 5, 4, 3, 2, 1. Saya nggak bicara lamaran itu ratusan, ribuan. Saya bicara seandainya lamaran perusahaan itu ada 10, maka dari 10 lamaran yang masuk akan melalui proses penyaringan yang amat ketat. Dari 10 lamaran yang masuk, biasanya yang pertama adalah tes untuk psikotes. Dari 10 biasanya hanya 50% yang diambil. Berarti 5 yang diambil setelah diseleksi dari mulai data-data yang masuk. Hasil dari psikotes 5 akan diambil lagi, disaring lagi untuk masuk ke tahap yang kedua, yaitu proses interview. Dalam proses interview atau wawancara biasanya akan berguguran sehingga yang diterima hanya adalah 1. Jadi kalau sampai di sini peluangnya seperti itu, masih terus berharap dengan melamar bekerja. Nah, di gambar slides ada sebuah perbandingan yang terbaru tentang penduduk dan wirausaha di sebuah negara. Ini data tahun 2016.
Di Indonesia sudah mulai berubah ya, 3,1%. Lebih baik dibanding tadi sebelumnya di bawah 2%. Di Singapura 7%, Malaysia 5%, Thailand 3%, Korea 4%. Yang luar biasa adalah Jepang dan Tiongkok. Rata-rata penduduknya yang berwirausaha adalah 10%, sehingga Jepang, Tiongkok, Amerika ekonominya akan sangat maju. Nah, fakta dari gambar tadi menunjukkan bahwa rasio penduduk yang menjadi pengusaha di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Salah satu sebabnya adalah karena minimnya individu dengan keterampilan yang tinggi. Jadi Indonesia sulit mencetak pengusaha. Minim individu keterampilan sangat tinggi di Indonesia. Per 100 individu usia 15 tahun, gambarnya hanya 0,5 di Indonesia. Nah, kurikulum pendidikan di Indonesia hanya fokus pada keterampilan teknis saja. Belum fokus pada proses individu yang tidak dibiasakan berpikir secara kritis, analitis, dan memecahkan masalah. Pertanyaannya adalah mengapa kewirausahaan itu begitu penting bagi Indonesia? Ya, karena dengan wirausaha, negeri ini akan banyak menciptakan lapangan kerja baru, sehingga daya serap tenaga kerja cukup tinggi. Dan berikutnya otomatis meningkatkan penerimaan pajak, mendorong inovasi dan kemandirian masyarakat. Indikator tersebut menjadi indikator keunggulan saing negara kita Indonesia dengan negara tetangga. Ini yang menarik, jumlah pengusaha muda di Indonesia. Ada beberapa level yang dibuat di gambar, sumber ini dari BPS 2019. Untuk usia 15 sampai 19 tahun, warna biru ya, 20 sampai 24, 25 sampai 29, dan 30 sampai 34. Kategori jumlah pengusaha muda. Jadi usia mahasiswa itu masuk dalam kategori jumlah pengusaha muda. Dan cukup banyak di sana. Ada di warna hijau, orange, dan orange tua. Dan yang menarik pula adalah sebagian besar pengusaha muda yang usianya di antara 25 sampai 34 itu sudah memiliki pendapat antara nilai 3 miliar sampai dengan 5 miliar lebih. Artinya menjadi seorang pengusaha muda, pendapatan yang bisa diraih melebihi dari apa yang mungkin mereka dapat ketika mereka melamar menjadi seorang pegawai atau karyawan. Ini ada sedikit tips buat teman-teman ketika mau dapatkan peluang bisnis bagi masa depan. A formula for life success, the art of being, doing, having. B, mau jadi apa? Do, harus lakukan apa? Have, apa yang akan didapat. 3 poin tadi mudah-mudahan bisa menggambarkan formula life success kalau teman-teman ingin melakukannya. Yang pertama, who must I be? Saya harus menjadi apa? Cari dan temukan passion Anda, tujuan hidup Anda. Mulai sekarang, bukan nanti-nanti. Yang kedua, setelah sudah dapatkan mau jadi apa, yang kedua adalah what must I do? Apa yang harus saya lakukan untuk menjadi hal tersebut? Cari tahu apa yang akan kita lakukan ketika kita sudah punya passion. Mau jadi apa, mau lakukan apa. Dan yang terakhir, so that I can have. Sehingga teman-teman bisa yakin akan memiliki apa dalam hidup ke depannya. Jadi, must I be, must I do, I can have. Mudah-mudahan bisa membantu Anda semua untuk hidup sukses di masa depan dengan mendapatkan peluang bisnis yang diharapkan setepat-tepatnya.
Nah, untuk membuat Anda yakin dengan diri Anda, berikut adalah keputusan terbaik yang harusnya Anda segera ambil di umur Anda yang 20-an tahun. Yang pertama, temukan passion Anda. Cari passion Anda mau jadi apa. Lalu yang berikutnya, investasikan leher ke atas. Artinya belajar, belajar, belajar. Leher ke atas berarti otak. Leher ke bawah berarti konsumtif. Setelah itu fokus membangun skill Anda. Setelah fokus membangun skill, diingat tidak belanja berlebihan ketika Anda mempunyai banyak materi. Investasikan 20% dari penghasilan Anda kalau Anda sudah bekerja atau Anda nanti berbisnis, dan segeralah memulai bisnis Anda. That's keputusan terbaik untuk Anda mulai sekarang di umur Anda yang masih muda. Ingat ya, tidak ada kata tetapi, tidak pakai kata tapi. Karena kata tapi akan menegatifkan keputusan atau pikiran Anda di awal. Tapi itu menegatifkan. Buang kata tapi, temukan passionmu, investasi leher ke atas, dan seterusnya lanjut bangun bisnis Anda. Orang-orang bermimpi dengan mata terbuka. Apa yang mereka mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan, itu konsisten. Mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan, konsisten. Sederhana, tapi kebanyakan orang tidak melakukan itu. Mereka kadang bermimpi, gue pengen jadi ini, tapi nggak pernah dipikirin. Rencana apa untuk mengubah mimpi itu jadi kenyataan? Nggak pernah dilakuin, nggak pernah nggak pernah diucapkan, nggak pernah dilakuin. Mengapa ini penting? Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu berubah bentuk, jadi rencana. Ketika rencana kita ucapkan, rencana berubah bentuk lagi, jadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan, komitmen berubah lagi, jadi kenyataan. Satu langkah lebih dekat menjadi kenyataan. Berikutnya adalah cash flow quadrant. Cash flow quadrant ini merupakan konsep yang diperkenalkan oleh penulis sekaligus investor yang bernama Robert T. Kiyosaki. Tujuannya untuk mengetahui sumber pendapatan seseorang. Cash flow quadrant membagi sumber pendapatan seorang menjadi 4 kuadran. 2 di sisi kiri disebut kuadran kiri, dan 2 di sisi kanan disebut kuadran kanan. Di sisi kiri ada E dan S, lalu di sisi kanan ada B dan I. Tujuan Robert Kiyosaki memperkenalkan cash flow quadrant yakni untuk membantu seseorang mencapai kebebasan finansial. Dengan mencapai kebebasan finansial, seseorang akan memiliki kebebasan pribadi dan waktu luang sekaligus memiliki usaha yang mampu menghasilkan banyak uang.
Kita coba telaah satu persatu dimulai dari E untuk employee. E untuk employee, you have a job. Kamu mendapatkan pekerjaan. Kuadran E merupakan kuadran dari kelompok orang yang bekerja atau disebut sebagai seorang karyawan. Orang-orang di kuadran ini memiliki pendapatan tetap berupa gaji bulanan yang diberikan oleh perusahaan atau bisnis yang bukan milik orang tersebut. Orang yang terdapat di dalam kuadran ini bisa saja memiliki jabatan dari mulai security, office boy hingga direktur utama suatu perusahaan. Biasanya orang-orang yang terdapat di dalam kuadran E ini lebih memperhatikan aspek kepastian dan jaminan dalam mencari sebuah pekerjaan. Tidak jarang mereka memiliki cara pandang berikut, yaitu saya mencari pekerjaan yang aman dan terjamin dengan berbagai macam tunjangan. Itu tentang employee atau kuadran E. Setelah kuadran E akan bergerak menjadi kuadran S atau disebut self-employee. Anda mempekerjakan diri Anda sendiri. Nah, kuadran S merupakan kuadran dari kelompok orang yang memiliki usaha kecil dan kegiatan operasi perusahaan yang dijalankan oleh mereka sendiri. Jadi, orang-orang di kuadran S ini mendapatkan pendapatan sebesar usaha atau kerja keras yang mereka lakukan. Semakin banyak waktu dan usaha yang dilakukan, maka akan semakin besar pula pendapatan yang mereka terima. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit waktu dan usaha yang dikerjakan, maka akan semakin kecil pula pendapatan yang diterima. Sebagian besar orang yang ada di kuadran S merupakan pengusaha kecil seperti pemilik rumah makan, bisnis keluarga, perusahaan konsultan, atau mereka yang menjual jasa seperti pembersih halaman dan rumah. Selain itu, para pekerja atau karyawan yang mendapatkan penghasilan berdasarkan komisi juga masuk ke dalam kuadran ini. Misalnya, para agen real estate, dokter dan pengacara, artis masuk ke dalam kategori S. Mereka kerap menyampaikan hal berikut. Tarif saya sekian rupiah per jam atau honor saya sekian rupiah untuk pekerjaan tersebut. Biasanya orang-orang yang ada pada kuadran S di dalam kuadran ini merupakan orang yang ulet dan sedang mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Tidak jarang mereka memiliki cara pandang berikut. Jangan pernah bekerja untuk orang lain, tetapi harus bekerja untuk diri sendiri. Atau cara pandang yang lain adalah di kuadran S, kalau mau hasil pekerjaan yang benar, kerjakanlah sendiri. Dari kuadran kiri kita bergeser ke kuadran kanan. Ada kuadran B untuk business owner. Merupakan kuadran dari kelompok orang yang mendapatkan penghasilan tanpa harus terlibat langsung dalam kegiatan operasi perusahaan yang mereka miliki. Poin dari tanpa harus terlibat langsung merupakan pembeda antara orang-orang di kuadran B dengan mereka yang terdapat di kuadran S. Jadi, orang-orang di kuadran B, business owner, biasanya seorang pengusaha besar yang memiliki kemewahan, dapat meninggalkan perusahaan mereka selama periode waktu tertentu karena sudah dijalankan secara profesional oleh orang-orang dari kuadran E. Bahkan, bukan tidak mungkin ketika kembali maka perusahaan mereka akan semakin lancar dan profit. Adapun orang-orang di kuadran S seringkali tidak bisa meninggalkan pekerjaan atau usaha mereka. Dalam banyak kasus, apabila kelompok dari kuadran S berhenti, maka otomatis penghasilan juga berhenti. Yang terakhir adalah I untuk investor. Uang bekerja untuk dirinya. Kuadran I merupakan kuadran dari kelompok orang yang mendapatkan penghasilan dari investasi di suatu perusahaan. Mirip dengan kuadran B, orang-orang di kuadran I tak perlu terlibat langsung dalam kegiatan operasi suatu perusahaan yang mereka investasikan. Setelah memahami konsep dari cash flow quadrant, sekarang kita masuk ke dalam konsep dasar bisnis. Apa itu bisnis? Bisnis sering juga dikaitkan dengan organisasi yang menghasilkan produk atau jasa untuk menghasilkan profit. Nah, pengertian bisnis ada beberapa pengertian yang
Bapak bisa tuliskan, yang pertama adalah bisnis adalah suatu badan hukum yang menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan oleh pelanggan. Sementara yang kedua adalah bisnis adalah semua aktivitas yang bertujuan mencapai laba dan perusahaan yang menghasilkan barang serta jasa yang dibutuhkan oleh sistem ekonomi. The nature of business. Bisnis seringkali diartikan sebagai usaha, berusaha atau perusahaan. Dunia bisnis kini sudah demikian berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi, kemajuan IT yang telah dicapai dalam berbagai bidang, seperti bidang industri, teknologi informasi, dan kemajuan dalam peradaban manusia itu sendiri. Dalam bisnis sering dikenal dengan istilah profit dan non-profit bisnis. Non-profit adalah kegiatan organisasi atau individu dalam berusaha menyediakan atau menghasilkan produk maupun jasa, namun tujuan lainnya bukan untuk mendapatkan keuntungan. Non-profit kegiatannya biasanya berupa charity, kemanusiaan, amal, dan yang lain sebagainya. Sementara kalau profit, sebaliknya mendapatkan keuntungan organisasi ini. Bicara tentang overview business environment terbagi atas 3 lingkaran. Lingkaran yang pertama yang ada di dalam itu disebut sebagai lingkaran internal. Di dalamnya ada owner, employee, dan customer. Selanjutnya di bagian lingkaran yang kedua itu disebut sebagai aktivitas. Ada manajemen, ada marketing, dan ada finance. Sementara pada sisi bagian luar itu disebut sebagai lingkungan eksternal, terdiri atas ekonomi, kompetisi, social responsibility dan etika, legal and regulator force, dan information and technology. Sekali lagi ada 3 ya, lingkungan yang di dalam itu lingkungan internal, yang di tengah nomor 2 itu adalah aktivitas sebuah bisnis, dan yang di luar adalah lingkungan eksternal di dalam bisnis. Pembahasannya untuk lingkungan pertama ya lingkaran paling dalam internal diawali dengan kegiatan bisnis itu sendiri yang tentunya melibatkan unsur utama yaitu memperlihatkan kedudukan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau bisnis. Terdiri atas pemilik bisnis selaku pendiri atau disebut founder, bisa juga disebut sebagai owner. Lalu yang kedua adalah pegawai, disebut sebagai employee, selaku pelaksana kegiatan yang menghasilkan produk ataupun jasa. Yang ketiga adalah customer atau konsumen, selaku pihak yang mengkonsumsi produk atau jasa yang dihasilkan oleh lingkungan pertama yaitu internal. Berikutnya atau selanjutnya adalah lapisan kedua yang disebut sebagai aktivitas bisnis, yang di dalamnya terlibat adalah proses aktivitas manajemen, kegiatan pengelolaan, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Lalu berhubungan dengan marketing atau pemasaran, kegiatan memasarkan produk ataupun jasa yang dihasilkan dari lingkungan pertama. Dan yang ketiga adalah finance atau keuangan, pengelolaan serta pemanfaatan keuangan guna kepentingan menghasilkan barang ataupun jasa serta menghasilkan laba atau profit. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya dalam sebuah bisnis adalah lingkungan eksternal. Lapisan ketiga yang memperlihatkan lingkungan yang ada di sekitar bisnis yang mempengaruhi bisnis itu sendiri. Terdiri atas ekonomi, kondisi ekonomi dari suatu negara akan mempengaruhi bisnis yang ada di dalam sebuah perusahaan. Lalu teknologi informasi, ini juga akan mempengaruhi perkembangan teknologi informasi untuk menuntut perusahaan menyesuaikan dengan perkembangan tersebut.
Yang ketiga, kekuatan hukum dan peraturan, mengarahkan bisnis agar tetap berada pada lajur yang sesuai hukum dan peraturan yang berlaku dalam sebuah negara. Dan yang keempat, tanggung jawab sosial dan etika. Bisnis memiliki tanggung jawab sosial untuk memperkecil dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan, dan meningkatkan dampak positifnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya dalam sebuah bisnis lingkungan eksternal adalah kompetisi. Karena bisnis dituntut untuk siap berkompetisi, terutama dengan bentuk usaha yang sejenis.